Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, kita masih membahas tentang sujudus sahwi, di mana sujudus sahwi itu di antara sebabnya adalah ziyadah, adanya tambahan. Kemudian nukson, mengurangi, apakah itu rukun ataukah kewajiban. Kemudian yang ketiga, syak, ragu antara bilangan ya, apakah 2 dan 3 ataukah 4 dan 3 dan seterusnya. Maka di sana ada syariat sujud sahwi. Jika seseorang salam belum sempurna salat yang dia lakukan, maka ini dianggap menambah. Kenapa? Karena ada tambahan salam sebelum sempurnanya salat tersebut. Maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Nah, kalau sekiranya dia mengurangi kewajiban ataukah rukun. Nah, kalau dia ingatnya di dalam sholat, maka dia tinggal menambah 1 rakaat. Kalau dia ingat juga di luar sholat, maka dia harus juga menambah 1 rakaat. Dan sujud sahwinya nanti sebelum salam. An Imran bin Husain anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim fasaha fasajada sajadataini thumma tashahhada thumma sallama rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa hasanahu. Dari Imran bin Husain bahwasanya Nabi pernah salat mengimami sahabat, lalu dia lupa meninggalkan rukun dari rukun-rukun salat. Fasajada sajadataini. Lalu Rasulullah sujud 2 kali. Kemudian tasyahud. Kemudian setelah itu salam. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tasyahud fi sujudus sahwi. Apakah ini masyru' ataukah tidak? Karena hadis ini diperselisihkan para ulama tentang tambahan tasyahud di lafaz hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah ziyadah, tambahan dari rawi. Sehingga ini dianggap Dianggap syad, rancu. Karena hadis-hadis yang lain, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah tidak tasyahud. Enggak tasyahud. Sehingga para ulama berselisih tentang hal ini. Ada yang mereka menganggap bahwa tidak ada tasyahud pada sujud sahwi. Ada pula yang menganggap berdasarkan hadis ini. Jadi riwayat yang banyak sekali datang dari para sahabat itu tanpa tasyahud. Jadi hanya melakukan 2 kali sujud, kemudian setelah itu salam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'ah. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, lalu dia tidak tahu di rakaat berapa dia ini, apakah di rakaat ketiga ataukah di rakaat keempat, berarti syak itu muncul karena bisikan bisikan syaitan luka yang datang di saat kita sholat. Imma memberikan was-was kepada kita
atau keraguan-raguan atau mengingatkan kita hal-hal yang sebelumnya kita tidak ingat. Terus diingatkan terus, akhirnya apa? Konsentrasi kita buyar. Bingung, ini rakaat keberapa sekarang ini? Jadi syak itu baina syai'aini, yaitu terdapat pada dua hal gitu. Nah, kalau di bilangan berarti apa? Antara dua bilangan, 2 atau 3, 3 atau 4. Pak, nggak mungkin 4 dan 5. Karena maksimal sholat kan hanya apa? Hanya 4. 3 dan 4. Maka kata Rasulullah, falyatrahi syak, buanglah jauh-jauh keraguan tersebut, wal yabni ala mastaiqana, dan bangunlah di atas keyakinan. Dengan cara apa? Kita ambil yang paling kecil bilangannya. 2 dan 3, yang paling kecil 2. Kalau kita ragunya di sholat maghrib, berarti apa Pak? Tinggal nambah 1 rakaat lagi, kemudian sujud sahwi nanti. Paham? Ketika kita ragu antara 3 dan 4, maka kita pilih yang terkecil dulu, karena ini yang yakin. Adapun bilangan yang besar itu adalah sesuatu yang tori, perkara yang datang mengganggu keyakinan kita. Maka bangun dulu di atas keyakinan. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi qabla an yusallima, sebelum dia apa Pak? Sebelum dia salam. Berarti sujud sahwinya apa? Masih di dalam sholat. Bukan di luar sholat. Fa in kana shalla khamsan, jika dia ternyata sholatnya 5 rakaat, berarti apa Pak? Dia sudah di rakaat keempat ini. Dia ragu 3 atau 4. Padahal dia sudah di rakaat keempat. Terus dia nambah 1. Dia yakin ini apa? 3, ya kan Pak? Paham? Dia nambah 1. Berarti sholatnya berapa? 5 rakaat. Maka syafa'na lahu sholatah. Kita sudah anggap itu adalah genap, tidak ganjil lagi. Wa in kana sholat tamaman, jika dia sudah sempurna sholatnya, dia tadi milihnya yang 3 Pak, padahal memang sudah 3. Dia tinggal tambah 1 rakaat, berarti apa? Sempurna sholatnya. Maka ini adalah targhimal lisyayatin. Dia sebagai bentuk celaan, hinaan kepada syaitan yang berusaha membuat kita ragu. Ini tadi apa Pak? Syaitan luka senantiasa datang di saat kita apa? Di saat kita sholat. Jadi ketika Anda berada dalam keraguan, maka yang pertama adalah bangun dulu di atas keyakinan. Karena yakin itu Pak adalah 100%. Ragu itu 50-50. Zon itu 75%. Benarnya 25% salahnya. Waham itu 75% salahnya, 25% benarnya. Jahil itu 100% salahnya. Jahil murakkab itu 200% salahnya. Dia Dia menyangka paham padahal dia nggak paham. Terus mengabarkan kepada orang bahwa dia paham. Ini namanya jahil pangkat 2, jahil murakkab. Jadi syak itu berada di tengah-tengah tadi, antara benar dan salah. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah falamma sallama qila lahu ya Rasulullah ahadatsa fis salati syai'un. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah mengimami para sahabat, setelah itu salam. Lantas dikatakan kepadanya, wahai Rasulullah, apakah ada yang terjadi di dalam salat? Rasulullah balik bertanya nih kepada sahabat tadi, wa madzak, apa yang terjadi? Qalu shallaita kadza wa kadza. Engkau salat lebih. Paham? Salatnya apa? Lebih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju sambil duduk gitu.
menghadap kiblat, fasajada sajadataini. Kemudian apa? Dia sujud 2 kali. Summa sallama. Ini kalau apa, Pak? Kalau nambah. Tadinya sempurnanya 4 rakaat, dia nambah menjadi 5. Maka yang dia lakukan enggak usah lagi maju bertakbir, mengerjakan 1 rakaat, kemudian ruku, sujud, terus sujud sahwi. Langsung aja maju duduk, kemudian sujud sahwi 2 kali. Setelah itu apa, Pak? Setelah itu salam. Paham? Karena ini ada lebih. Dia menambah sesuatu yang sudah sempurna. Ini kenapa? Ini karena Rasulullah lupa. Summa aqbala alaina biwajhihi. Kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya ke kami, lalu berkata, innahu law hadasa fi sholati syai'un amba'tukum bihi. Jika ada yang terjadi di dalam salat, sesuatu gitu yang terjadi, pasti aku akan beritahukan kalian. Innama ana basyarun ansa kama tansuna. Aku ini seperti manusia biasa yang lupa sebagaimana manusia lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni. Jika aku lupa, maka ingatkan. Wa idza syakka ahadukum fi sholatihi falyataharra as-shawaba. Jika kalian ragu di dalam salat, maka carilah yang benar. Yaitu apa? Tadi bilangan yang terkecil. Fal yutimma alaihi, kemudian dia sempurnakan, summa liyasjud sajadataini. Kemudian dia sujud 2 kali, setelah itu salam. Wa fi riwayatil Bukhari fal yutimma summa yusallima summa yasjuda. Wa li Muslim anna nabiyya sajada sajadatai sahwi ba'da salam wal kalam. Ini di riwayat yang berbeda, ada yang mengatakan sujud sahwinya sebelum salam atau setelah salam. Wali Ahmad wa Abi Daud wa Nasa'i min hadisi Abdullah bin Ja'far marfu'an, man syakka fi sholatihi falyasjud sajataini ba'dama yusallimah. Hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abdullah ibnu Masafiq. Dia ini dilemahkan oleh para ulama. Karena di sini menjelaskan kepada kita, Pak, bahwa jika seorang itu ragu, maka nanti sujud sahwinya setelah salam. Padahal hadis yang sahih sebelumnya menyebutkan kepada kita bahwa orang yang ragu itu sujud sahwinya sebelum salam. Paham? Berarti dia apa? Menyelisihi hadis yang sahih. Wa anil Mughirah ibn Syu'bah anna Rasulullah qala idza syakka ahadukum faqama fi raka'ataini fastatamma qa'iman falyamdi wal yasjud sajadataini. Wa illam yastatimma qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wal lafdhu lahu bisanadin dhaif. Hadis ini dhaif dari sisi sanad karena ada rawi yang bermasalah, yaitu Jabir bin Yazid al-Ju'fi. Ini seorang Syiah. Ini Syiah itu, Pak, menjadikan bohong itu sebagai akidah mereka. Taqiyah, bohong itu adalah akidah yang mereka yakini. Sementara di dalam periwayatan hadis enggak boleh sedikit pun berbohong. Sehingga kalau ada di rawi-rawi hadis itu orang Syiah, maka dia ditolak hadisnya. Tapi dari sisi matan hadis ini benar, Pak. Apa maknanya? Idza syakka ahadukum. Apabila salah seorang di antara kalian ragu, lalu dia berdiri di rakaat yang kedua, berdiri menuju rakaat kedua.
Kalau sudah sempurna dia berdiri, maka tetap lanjut. Nggak perlu apa-apa, nggak perlu sujud lagi. Nggak perlu turun untuk sujud. Karena apa? Sudah sempurna berdirinya. Beda halnya kalau dia di tengah jalan. Baru muncul keraguan itu. Oh, saya masih ada yang kurang nih, belum ngerjakan apa gitu. Maka dia turun. Nampak? Wa illam yastatim qa'iman. Jika dia belum sempurna berdirinya, maka hendak dia apa? Duduk. Wala sahwa alaihi, tidak ada sujud sahwi atasnya. Yang jadi masalah Pak, kalau dia bangkit menuju rakaat ketiga, sementara dia belum tasyahud awal. Paham? Di tengah jalan dia diingatkan oleh makmum. Kalau dia imam nih Pak, diingatkan makmum, subhanallah, subhanallah. Terus dia tetap lanjut ke atas. Merasa yakin dia sudah tasyahud awal gitu. Maka ya sudah, si makmum wajib ngikutin. Jangan dia ngeyel tetap duduk tasyahud gitu. Berarti dia sholat sendiri nih. Paham Pak? Dia enggak berjamaah. Nah, kalau sekiranya nih si imam di tengah perjalanan dari rakaat kedua tadi menuju rakaat ketiga, padahal dia ada kewajiban tasyahud awal, dia ingat gitu Pak, tapi tetap dia lanjut, maka sholatnya si imam batal. Kenapa kira-kira Pak? Karena dia sengaja meninggalkan yang wajib. Paham gambarannya ini? Dia bangkit terus ke rakaat ketiga tadi karena lupa. Maka enggak ada masalah. Cukup dia sujud sahwi nanti. Tapi yang masalah kalau di tengah jalan diingatkan, dia ingat terus dia tetap lanjut. Nah, ini jadi masalah. Maka dalam hal ini si imam batal sholatnya, si makmum enggak. Karena ketika si imam batal, maka si makmum tetap tetap sempurna. Yang jadi masalah nanti, apakah si makmum ini tetap dianggap sholat berjamaah ataukah sholat sendiri-sendiri. An Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa ala man khalfal imamu sahun. Fa in sahal imam fa alaihi wa ala man khalfah. Rawahul Bazzar bisanadin dhaif. Hadis ini juga dhaif, lemah, karena di dalam sanadnya ada Kharijah ibnu Mus'ab. Dia ini la yuktabu hadisuhu, tidak ditulis periwayatannya karena dia dhaif. Apa bunyi hadisnya? Tapi dari sisi matan hadis sahih Pak. Apa bunyinya? Laisa alam man khalfal imam sahun. Tidak ada keharusan bagi makmum untuk Untuk sujud sahwi. Fa in sahal imam, jika si imam lupa, maka wajib sujud sahwi, demikian juga makmum. Karena ini bagian dari kewajiban mengikuti si imam. Paham? Makmum itu Pak, ada yang sempurna, ada yang masbuk. Paham? Yang jadi masalah kalau sekiranya sujud sahwinya imam nanti setelah salam. Paham? Setelah salam. Setelah salam. Apakah si makmum yang masbuk ini tetap harus ikut sujud sahwinya si imam? Maka jawabannya tidak. Paham? Karena kalau dia ikut salam dulu, kemudian setelah ikut ikut sujud sahwinya imam. Salim jangan di sini ya Salim. Maka sholatnya batal Pak. Kenapa? Karena dia menambah dengan sengaja salam. Padahal salam itu adalah rukun salat. Ini kalau Kalau dia masih ada kewajiban untuk menambah, karena dia kan masbuk ya.
taruhlah dia masbuknya 1 rakaat, ketinggalannya 1 rakaat, maka kewajiban dia menambah. Nah, apakah nanti setelah dia menambah full 1 rakaat kemudian disujud sahwi? Nah, ini yang jadi masalah di antara para ulama. Kondisi yang lain di mana si imam sujud sahwinya sebelum salam. Paham? Maka si makmum sempurna dari awal ataukah masbuk, maka sujud sahwi dulu bareng dengan imam, yang masbuk nanti setelah itu baru menyempurnakan. Paham Pak bedanya 2 gambaran ini? Di mana si imam tadi sujud sahwi setelah salam dan sebelum salam. Kalau imamnya sujud sahwinya setelah salam, maka imam yang masbuk ini enggak boleh ngikutin. Makmum yang masbuk ini, paham Pak? Tapi kalau sekiranya si imamnya ini sujud sahwinya sebelum salam, maka si makmum ngikutin. Apakah dia nanti salam setelah itu ataukah dia menambah lagi 1 rakaat atau berapa yang dia tertinggal. An Sauban anin Nabi qala likulli sahwin sajadatani ba'dama yusallima. Hadis ini dhaif, di mana Rasulullah memerintahkan setiap kali lupa, setiap itu juga ada sujud sahwinya. Bayangkan Pak, kalau sekiranya di 1 rakaat kita 2 kali lupa, di rakaat kedua 2 kali lagi, di rakaat ketiga berapa kali sujud sahwi? Hadis ini dhaif, lemah, tidak bisa dipakai, baik secara sanad maupun secara matan hadisnya. Jadi meskipun berulang-ulang lupanya, maka sujud sahwinya tetap Tetap 1 kali. Contoh di rakaat pertama, dia lupa baca subhana rabbil azim karena mikirin utang gitu. Di rakaat kedua lupa tasyahud awal. Di rakaat ketiga dia lupa sujud 1 kali. Pak? Di rakaat keempat dia lupa baca Al-Fatihah, la ilaha illallah. Apa kira-kira yang dilakukan ini Pak Wahyu? Di rakaat kita perhatikan dulu contohnya tadi kasusnya. Di rakaat pertama dia lupa baca subhana rabbil azim. Dia enggak baca sama sekali, lupa karena banyak utang gitu. Di rakaat kedua dia lupa tasyahud awal. Paham? Di rakaat ketiga dia lupa 1 sujud. Di rakaat keempat dia lupa baca Al-Fatihah. Gimana kira-kira Pak? Maka jawabannya, kalau dia ingat di dalam sholat, paham? Maka dia nambah 2 rakaat. Paham Pak? Karena rakaat yang kedua, rakaat yang pertama sah, rakaat yang kedua sah, rakaat yang ketiga enggak dianggap, rakaat keempat enggak dianggap. Paham? Karena yang dia tinggalkan di rakaat kedua itu rukun, di rakaat ketiga keempat juga rukun. Paham? Dia tinggal nambah 2 rakaat, kemudian setelah itu sujud sahwi 1 kali. Kenapa? Karena di rakaat kedua itu kewajiban yang dia tinggalkan, di rakaat kedua kewajiban, di rakaat ketiga rukun, di rakaat keempat rukun. Nah, kita balik sekarang. Kalau sekiranya di rakaat pertama dia tinggalkan rukun, di rakaat kedua dia tinggalkan rukun, di rakaat ketiga dia tinggalkan kewajiban, rakaat keempat kewajiban, maka nanti posisinya rakaat ketiga itu Pak menjadi rakaat pertama, rakaat keempat menjadi rakaat kedua. Paham? Rakaat pertama dan rakaat kedua la yu'tabar, tidak dianggap. Paham? Berarti dia tinggal menambah 2 rakaat lagi.
Nah, selesai Pak tentang sujud sahwi. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke sujud tilawah dan sujud syukur. Hah? Nggak kompak mereka Pak, berselisih ya. Bapak bangun dulu, yang mana Bapak mau yakini. Makanya yang di belakang imam itu harus orang yang ini, dzu ilmin, punya kemampuan gitu. Nanti dia yang mengingatkan. Jangan yang di belakang imam orang jahil nggak paham. Yang jauh sana orang yang alim gitu. Paham? Jadi dia ini pilih aja dulu akwal yang dia ucapan yang lebih dia kuatkan. Setelah itu dia tinggalkan karena dia ragu. Paham Pak? Ada juga kasus seperti ini ya, di mana ada 3 ungkapan subhanallah di waktu yang berbeda. Subhanallah tadi. Pernah ada kejadian Pak atau hanya sekedar ngomong bahasa Indonesia ya? Ini dalam sholat ngobrol kayak gini. Ini batal semua sholatnya ini. Oh, setelah sholat, kirain ngobrol dalam sholat. Oh, lupa imamnya salah di mana? Maunya yang buat masalah ya. Iya. Jadi bertobat ya Pak. Nah. Tasyahud akhir. Iya, dia ingatkan subhanallah terus nggak usah sujud sahwi. Paham? Karena sudah sempurna. Beda kalau dia sampai ke atas gitu. Paham? Berarti dia menambah 1 rukun kan? Yaitu qiyam berdiri. Paham? Kalau masih di tengah jalan terus diingatkan si makmum, subhanallah, turun dia nggak usah sujud sahwi. Oh, kok berdiri sempurna? Berarti menambah 1 rukun berarti. Kalau ini kan dia naik ke rakaat tambahan ya, yang dia sudah di tasyahud akhir tadi ya. Maka dia turun setelah itu sujud sahwi di luar salam. Dia salam dulu kemudian sujud sahwi karena menambah di dalam salat. Nah, yang lain Pak. Enggak mesti sih, tahu diri si makmumnya harus tahu diri. Dia di belakang imam itu harus yang ini, siap-siap untuk menggantikan si imam. Siap-siap mengoreksi jika ada yang salah yang dilakukan oleh imam. Nah, tahu diri aja. Bukan harus menunjuk. Ayarin Pak. Kalau sekiranya si imam tidak sengaja meninggalkan kewajiban, terus dia nggak sujud sahwi karena nggak tahu mungkin ya. Lantas si makmum gimana ya? Sudah, nggak ada juga sujud sahwi bagi makmum. Karena yang menyebabkan salah lupa itu adalah si imam, bukan si makmum. Beda halnya kalau sekiranya kesalahan itu dia tinggalkan rukun atau kewajiban, sementara si imam sudah sempurna. Paham? Maka si makmum nanti sujud sahwi sendiri. Paham Pak?
Ayat lain. Nah, kalau sekiranya anak-anak ini dia bisa duduk tenang di depan gitu, dia tidak lari kemana-mana ketika dalam keadaan sholat, maka ya sudah, di samping bapaknya lebih utama, karena dia bisa mengontrol anak tersebut. Nah, kalau sekiranya kemungkinan anak ini akan lari ke sana kemari, pertama akan mengganggu orang, yang kedua akan memutus shaf, maka lebih baik ditaruh di belakang, dipisahkan gitu, atau digabungkan dengan anak-anak yang lain. Nah, karena dilihat kondisi anak ini, di zaman Rasulullah juga ada anak-anak itu yang masih istilahnya umur 7 tahun atau 8 tahun dia sudah menjadi imam karena bacaannya bagus, kontrol dalam sholat. Nah, yang lain Pak? Iya, dia yakin ya. Itu hak imam, dia yakin sudah sempurna, sudah sempurna dia yakin gitu. Padahal dia ternyata menambah 5 rakaat. Padahal ini sholat rubai kan ya. Terus dia enggak sujud sahwi. Maka si makmum enggak sujud sahwi sendiri-sendiri. Karena kesalahan ini muncul dari si imam tadi. Apa? Iya. Nah, kalau sekiranya Bapak mau pisah nih, sudah pisah aja kalau kayak gitu. Sholat imam sholat sendiri aja, kita sholat sendiri-sendiri. Dalam artian si imam naik, kita ingatkan subhanallah subhanallah, dia enggak turun-turun padahal sudah 4 rakaat sempurna ini, ya sudah, masing-masing aja sudah salam gitu. Paham? Masing-masing salam. Berarti kita pisah dengan imam. Yaudah dipisah gitu Pak, kalau mau dipisah gitu. Karena atau juga bisalah ikut bareng gitu, karena si imam tadi sebagaimana kejadian tadi, Rasulullah mengingatkan setelah sahabat mengingatkan Rasulullah setelah salam. Berarti sahabat ini tetap ikut meskipun sudah berkelebihan. Jadi kalau tadi Pak, kalau mau pisah dengan imam, ya sudah, imamnya tetap 5 rakaat, kita sempurna 4 rakaat. Berarti sholat berjamaahnya enggak dapat. Nah, kita lanjut ke hadis-hadis tentang sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini Pak, itu masyru' disyariatkan dan hukumnya sunnah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, yaitu terikat tatkala kita membaca ayat sajadah yang jumlahnya ada 14 tempat di dalam Al-Quran. Kalau di juz 30 saja itu ada 2 tempat. Yang pertama di akhir surah Al-Insyiqaq, di tengah-tengah surah Al-Insyiqaq itu yang ada ayat bunyinya wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Kemudian di akhir surah Al-Alaq, fasjud wa qatarib. Nah, hanya saja nanti para ulama berselisih tentang surah Shad yang bunyinya wa kharra raki'ah. Itu di surah Shad ayat 24. Di mana Allah menyebutkan hal ini tentang tentang perbuatan Ayub alaihi salam tatkala dia disembuhkan oleh Allah, di mana dia sakit puluhan tahun gitu Pak, kemudian sembuh, dia akhirnya sujud. Para ulama berselisih apakah ini sujud tilawah ataukah sujud syukur. Di antara mereka ada yang mengatakan ini sujud syukur,
Ada pula yang mengatakan ini sujud tilawah. An Ibnu Abbas qala shat laisa min azaimis sujud. Nah ini pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa di surah Shat itu tidak ada keharusan sujud padanya. Karena yang dilakukan oleh Ayub alaihi salam itu hanyalah saling duduk. Sujud Sujud syukur. Wa qad ra'aitu Rasulullah yasjudu fiha. Dan sungguh aku melihat Rasulullah sujud padanya. Wa anhu anna nabiyya sajada bin najm. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud tatkala membaca ayat di surah An-Najm. Wa an Zaid bin Sabit qala qara'tu 'alan nabi An-Najm falam yasjud fiha. Kata Zaid bin Sabit, aku pernah membaca surah An-Najm, lalu Nabi yang mendengarkan bacaan tersebut tidak sujud. Apa maknanya ini, Pak? Maknanya orang yang membaca ayat sajadah maka disunahkan untuk sujud. Paham? Tapi kalau dia enggak sujud, maka nanti orang yang mendengarkan ayat sajadah tersebut juga enggak sujud. Paham? Karena sunnah yang mendengar itu ketika yang membaca sujud. Paham, Pak? Nah, ketika si imam nih membaca ayat sajadah terus dia enggak sujud, maka si makmum belakang enggak boleh ikut sujud sendiri. Paham, Pak? Karena orang yang mendengar itu terikat kepada orang yang membaca. Apakah dia sujud atau tidak. Maka dalam hal ini Syekh Utsaimin pernah ditanya tentang mendengarkan ayat saja dari radio atau dari YouTube. Apakah kita sujud tilawah? Maka kata Syekh tersebut, kalau radionya sujud, baru kamu ikut sujud. Kalau enggak, maka enggak ada kewajiban, enggak ada sunnahnya. An Khalid ibni Ma'dan qala fuddilat suratul Hajj bisajadataini rawahu Abu Daud fi al-Marasil. Hadis ini dhaif karena dia mursal, ada sahabat yang maqtu terputus, tidak disebutkan. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadisi Uqbah ibni Amir wa zada faman lam yasjudha fala yaqraha. Barang siapa yang tidak sujud maka dia tidak membacanya. Hadis ini juga dhaif. Intinya Pak, bahwa di dalam Al-Qur'an itu terutama Mushaf Utsmani itu ada tanda-tandanya. Di situ kita dianjurkan sujud tilawah. Wa an Umar qala ya ayyuhan nas inna na'muru bis sujudi faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alaihi. Dari Umar berkata, wahai manusia, sesungguhnya kami diperintahkan sujud tilawah maknanya. Faman sajada, barang siapa yang sujud maka dia mendapatkan pahala. Dan barang siapa yang tidak sujud maka tidak ada dosa atasnya. Ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya Bapak sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Wa fihi, dalam riwayat yang lain, innallaha lam yafrud as-sujuda illa an nasya. Allah tidak mewajibkan hal itu kecuali jika kita ingin. An Ibnu Umar qala kana an-nabi yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis-sajada kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Daud bisanadin lain. Hadis ini Pak bercerita tentang apakah ketika kita mau sujud tilawah itu bertakbir atau tidak. Ini yang dulu pernah ditanyakan oleh jamaah kita, apakah bertakbir ketika akan mau sujud tilawah tadi Pak, di dalam sholat atau di luar sholat.
Maka hadis yang menyebutkan tentang takbir itu semuanya dhaif. Seperti hadis yang kita bacakan ini. Hadisnya apa Pak? Hadisnya dhaif karena ada rawi yang bermasalah yaitu Abdullah Al-Amari. Dia apa? Dia menyendiri dalam meriwayatkan apa? Kata kabbaro ini, yaitu bertakbir. Jadi kalau mau sujud tilawah langsung saja tanpa apa? Tanpa takbir. Yang jadi masalah di dalam sholat Pak. Paham? Menjadi masalah di dalam sholat. Lebih masalah lagi kalau sekiranya si imam nggak ngasih tahu lebih awal gitu. Pak, kita mau sujud tilawah ya, siap-siap nanti. Paham? Karena rata-rata makmum apa yang dibaca imam nggak paham kan? Dia hanya terpengaruh dengan suara imam saja, nggak paham ini sujud tilawah atau enggak di sini. Paham? Maka di sana ada tetap menganjurkan untuk mengucapkan takbir. Paham Pak? Dengan berdalil hadis-hadis yang sifatnya umum, bukan yang sifatnya khusus, yaitu mengarah kepada sujud tilawah. Sebagai bentuk tambih mengingatkan kepada makmum bahwa ini ada sujud tilawah. Demikian Pak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.